Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Pemirsa Embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala, kita sampai tidak mampu menghitungnya. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita adalah agar kita mensyukuri nikmatnya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dengan hati kita, yaitu hati kita merasa ikhlas, ridho menerima segala pemberiannya seberapapun jumlahnya. Kemudian semoga kita termasuk orang yang bersyukur dengan lisan kita, yaitu kita diberikan lisan yang senantiasa memuji nikmat Allah Ta'ala dengan mengucapkan kalimatut thayyibah, mengucapkan alhamdulillah, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik lainnya. Kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang bersyukur dengan amal perbuatan kita, yaitu kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya, untuk meraih keridhoannya dan menjauhi kemurkaannya. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Ta'ala, tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan keselamatan juga Allah berikan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap kita sudah mengetahui apa itu arti cinta. Kalau kita suruh memilih, apakah kita memilih untuk mencintai atau dicintai, atau memilih mencintai dan juga dicintai? Tentu kita akan memilih agar kita bisa mencintai dan juga dicintai. Tatkala kita dicintai oleh makhluk Allah Ta'ala, manusia yang lain, istri kita, anak kita, itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Lalu bagaimana tatkala seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu itu lebih bahagia. Kalau ditanya kepada kita, apakah kita mencintai Allah Ta'ala? Tentu kita semua akan menjawab, iya, kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita semua? Ini yang harus kita renungkan. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, insya Allah akan disampaikan sebuah tema yang berjudul orang yang dicintai Allah Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada 7 kriteria yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah menyebutkannya dengan kalimat yang jelas, Allah mencintai mereka. Lalu siapakah mereka itu? Yang pertama adalah orang yang ihsan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin.
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu apakah arti ihsan? Apakah arti dari perbuatan baik? Ya. Nah, sebelum kita merinci arti secara istilah, kita artikan dulu secara bahasa. Ihsan atau perbuatan baik adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ihsan secara istilah adalah ketika kita melakukan perbuatan yang dicintai Allah, kemudian ketika kita menebar kebaikan kepada diri kita pribadi dan juga kepada sesama makhluk. Maka intinya ihsan itu ada perbuatan ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri kita pribadi, dan juga ihsan kepada orang lain. Lalu bagaimanakah arti ihsan kepada Allah? Dalam sebuah hadis yang insya Allah hadis ini sudah sering kita dengarkan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasul SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Ihsan, kata Nabi SAW, adalah ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau tidak bisa tingkatan yang pertama, maka tingkatan yang kedua dari ihsan adalah engkau beribadah dan engkau yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ihsan dalam masalah ibadah adalah seorang dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya, ikhlas lillahi ta'ala, dan juga ibadahnya itu khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ihsan kepada diri kita pribadi adalah ketika kita memberikan hak-hak pada tubuh kita. Ada hak untuk ibadah, ada hak untuk istirahat, ada hak untuk belajar, ada hak untuk bekerja, dan hak-hak yang lain kita masukkan atau kita berikan sesuai dengan porsinya. Inilah ihsan kepada diri kita pribadi. Adapun ihsan kepada selain kita atau sesama makhluk adalah yang pertama berbuat baik kepada mereka, ya. Kemudian yang kedua adalah tatkala kita menyingkirkan gangguan dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita memberikan kebaikan kepada mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Jadi intinya ihsan kepada orang lain ada 3. Yang pertama berbuat baik kepada mereka. Yang kedua menyingkirkan gangguan dari mereka, dan yang ketiga adalah membalas kebaikan mereka. Tatkala kita membalas kebaikan orang lain, kalau kita tak mampu membalas dengan kebaikan yang sama, minimal kita doakan mereka. Minimal dengan kata jazakallahu khairan katsira. Inilah perbuatan ihsan. Dan orang-orang yang ihsan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kriteria orang yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-76. Allah berfirman, wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Ta'ala, apa arti takwa? Takwa secara bahasa artinya adalah takut, sedangkan secara istilah adalah menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi segala larangannya. Takut meninggalkan perintah Allah dan takut melakukan
apa yang Allah larang. Inilah takwa. Takwa merupakan sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa," dan berbekalah kalian semua, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Takwa merupakan hiasan bagi orang yang beriman. Dan saat ini kaum muslimin di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa agar apa? Agar mereka menjadi pribadi yang takwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa puasa itu? Kata Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, takwa kalau kita bisa meraihnya, bukan hanya cinta dari Allah yang kita dapatkan, tetapi kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, tatkala kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersyukurlah. Kenapa? Karena berarti kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bahkan kita bisa menjadi orang yang mulia di sisinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan para khatib, para asadid sering mengingatkan jamaah kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap khutbah-khutbahnya. Bahkan perintah takwa merupakan kewajiban bagi seorang khatib ketika dia ingin menyampaikan sebuah khutbah. Maka dari itu, saking seringnya khatib, ustadz menyampaikan tentang takwa, maka marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, khususnya di dalam bulan Ramadan yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kita bisa membawa takwa ini ya sampai ke bulan-bulan selain bulan Ramadan. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun orang yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, siapakah di antara kita yang tidak punya dosa? Siapakah di antara kita yang tidak punya kesalahan? Siapakah di antara kita yang tidak punya kekhilafan? Setiap manusia punya kesalahan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia memiliki banyak kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang pernah berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah khususnya di bulan Ramadan ini kita banyak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, baik itu kesalahan-kesalahan yang kecil maupun kesalahan-kesalahan yang besar. Baik itu dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang kembali taat kepadanya, kembali bertaubat kepadanya.
Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sabar. Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Pemirsa, apa arti sabar? Sabar itu secara bahasa artinya al-imsak atau menahan. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu berkata, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemudian menahan diri dari perbuatan maksiat, dan juga menjaga diri kita agar senantiasa sabar dalam menghadapi takdir Allah yang berat untuk kita jalani. Jadi intinya sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar menerima takdir yang berat bagi kita. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sabar dalam ketaatan telah dicontohkan oleh Bilal bin Rabbah tatkala ia mempertahankan agama Islam. Kemudian Bilal bin Rabbah juga telah mencontohkan sabar dalam menjauhi kemaksiatan tatkala ia diperintahkan murtad oleh pemiliknya atau oleh tuannya, maka Bilal bin Rabbah menolaknya. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian yang berat juga telah dicontohkan oleh Bilal bin Rabbah tatkala ia disiksa oleh majikannya, dibaringkan di atas padang pasir, kemudian ditaruh di dalam atau di atas dadanya batu, kemudian disiksa. Bilal bin Rabbah tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dan dalam puasa berkumpul 3 kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, dan juga sabar dalam menerima takdir yang berat. Sabar dalam ketaatan adalah ketika kita berpuasa. Bukankah berpuasa adalah perintah Allah? Telah kita sebutkan tadi perintahnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Maka tatkala kita menjalankan puasa, berarti kita sudah sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua di dalam puasa adalah tatkala kita menjauhi larangan Allah. Bukankah di dalam puasa ada larangan? Tatkala kita meninggalkan makan dan minum, tatkala kita meninggalkan kesenangan kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, tatkala kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, saat itulah kita sedang bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Adapun yang ketiga, sabar yang ada di dalam puasa adalah sabar dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan. Di manakah itu? Tatkala kita merasakan lapar, tatkala kita merasakan lemas, tatkala kita merasakan haus. Ini merupakan takdir yang tidak menyenangkan. Kita lihat saudara-saudara kita saat ini di Yaman, di Suriah, di Afrika, kaum muslimin di antara kita yang ada di sana, mereka dalam keadaan kelaparan, kehausan. Ya, itu merupakan takdir yang berat. Maka dalam puasa ada 3 kesabaran: sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menerima takdir yang berat, dan sabar dalam menjauhi larangan Allah. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kriteria orang yang kelima yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang bertawakal. Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-159. Fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan usaha dan doa.
Seorang ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah taala. Kenapa? Karena ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti dia berharap kepada Allah. Berarti dia menyandarkan segala urusannya kepada Allah taala. Berarti dia menjauhi sifat kesombongan. Oleh karena itu, dalam semua perkara hendaknya kita bertawakal kepada Allah taala. Seorang pemuda tatkala ingin menikah, hendaknya dia bertawakal ketika dia mencari pasangannya. Begitu pula seorang suami dan istri tatkala menikah, sudah lama belum punya anak, tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang sakit sudah berobat kemana-mana, ya, jangan lupa selipkan tawakal. Insya Allah dengan tawakal ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Kriteria yang keenam, mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-42, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah taala mencintai orang-orang yang adil. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah taala, apa arti adil? Apakah adil itu artinya sama rata? Sama jumlahnya, sama ukurannya, sama takarannya? Tentu tidak. Ya. Adil adalah tatkala kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tatkala kita punya 3 anak, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, maka tidak dikatakan adil tatkala kita memberikan uang saku jumlahnya sama. Misalkan 10.000 semua. Yang namanya adil, kita tetap membedakan sesuai dengan hak-haknya. Mungkin anak SD diberi uang saku 3.000. Anak SMP diberi uang saku 5.000 dan anak SMA diberi uang saku 10.000. Jadi jangan disamakan. Adil intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, segala hal harus kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang namanya adil. Ketika ada 2 perkara, ya, satu perkara yang menjadikan seorang ya harus adil dalam timbangan, maka timbanglah dengan kadar yang sama, ya. Kemudian tatkala ada hukum, ya, misalkan yang satu salah, yang satu benar, kita harus adil. Walaupun yang salah adalah saudara kita, kita katakan dia salah. Yang benar musuh kita sekalipun, katakan bahwasanya dia benar. Itulah yang namanya adil. Jadi adil itu adalah tidak berat sebelah, tetapi apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu sesuai pada hak-haknya. Inilah yang namanya adil. Kemudian sebagai penutup yang ke-7, siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang yang mencintai kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-108. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hambanya yang bersih. Bersih di sini ada 2 pengertian. Yang pertama adalah bersih atau bersih secara pakaian kita, kemudian badan kita, ya, rambut kita, mata kita, telinga kita, kemudian mulut kita. Ini bersih secara ya dzatiyah. Dan yang kedua adalah bersih secara ma'nawiyah, adalah mereka yang membersihkan hatinya dari iri, dengki, riya. Mereka orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah mungkin kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Insya Allah mungkin. Dengan kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dari Al-Quran, dan kita menjauhi segala larangannya di dalam Al-Quran. Dan dengan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjauhi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sebagai seorang Muslim, hendaknya kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan Allah dari selain Allah. Dan hendaknya kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup kita.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada seluruh pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Marilah kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.